Selamat datang di Perumahan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti, selamat datang kembali di kanal YouTube kesayangan kita semua, Aulia Javalen. Sahabat properti, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Aulia Pasar Harmoni, kawasan Islami pertama di Pasteur Kodia, Bandung. Dan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan progres pembangunan dari sebuah rumah yang ada di Aulia Pasar Harmoni, tepatnya di Kafling nomor 12. Kafling ini memiliki luas tanah sekitar 104 meter persegi, dan rumah ini mengusung konsep Skandinavia dengan tipe 125. Bisa kita lihat, rumah ini memiliki sebuah ciri khas yang begitu unik dan yang pasti ada di semua tipe Skandinavia, yaitu bentuk atapnya yang meruncing atau berbentuk segitiga. Dan tidak hanya itu, di rumah Skandinavia ini memberi kesan alami karena dilengkapi dengan material dindingnya yang berbahan conwood. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak tentang seberapa banyak progres dari pembangunan di rumah ini, izinkan saya untuk mengajak sahabat properti semuanya untuk melihat ke fasilitas yang ada di rumah ini, yaitu adalah carport. Di carport ini sungguh luas sekali ya. Saking luasnya, Anda bisa menempatkan 2 buah mobil dan juga mungkin sekitar 2 motor tambahan di carport ini. Itu artinya ada 4 kendaraan yang bisa Anda muat di dalam carport ini. 2 mobil dan 2 kendaraan roda 2 atau motor. Saking luasnya ya di carport ini. Dan tidak hanya itu, carport ini dihiasi dengan 2 landscape tanaman yang ada di sebelah kiri saya dan juga yang ada di belakang saya. Dilengkapi dengan rumput dan juga sejumlah tanaman yang menghiasi landscape yang ada di carport ini. Dan rumah ini semakin menegaskan kesan alaminya dengan penambahan material yang berbahan conwood. Jadi material berbahan conwood ini digunakan untuk mengimitasi seolah-olah ini dibuat berbahan dasar kayu, tapi tidak. Dengan conwood ini memberikan imitasi seolah-olah ini dibuat dari kayu, dan ini memberikan kesan rumah ini mengusung konsep alami, sehingga rumah ini terasa lebih sejuk, asri, dan lebih alami seperti itu. Dan dari progres pembangunan rumah ini berkisar di angka 98%. Itu artinya rumah ini sedang berada di tahap finishing. Ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan, beberapa diantaranya seperti flooring dan juga pemasukan beberapa furnitur di dalam rumah ini. Seperti apa suasana atau apa saja yang ada di dalam rumah ini? Mari kita lihat di dalamnya. Nah, sahabat properti, ada yang menarik dari rumah ini. Ketika kita masuk ke dalam rumah ini, kita disambut dengan sebuah pintu berwarna hitam ini, dilengkapi dengan garis hitam melintang dengan secara sembarang. Ini bukan seenaknya dibuat seperti ini, tapi ini mengusung konsep kontemporer. Meskipun ini melintang dengan secara sembarang, tidak hanya itu, yang menarik dari pintu ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang modern. Karena di tuas pintu ini dilengkapi dengan smart lock system. Itu artinya kita tidak perlu menggunakan kunci yang biasa kita gunakan, karena ini sudah menggunakan sistem keamanan yang cerdas dan canggih. Salah satu diantaranya adalah penggunaan sensor sidik jari. Di lingkaran hitam ini adalah sensor sidik jari, jadi Anda bisa menggunakan sidik jari Anda untuk membuka pintu ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan kombinasi nomor PIN. Jadi ketika siapapun yang tidak menginput sidik jari masih bisa mendapatkan akses ke dalam rumah ini dengan memasukkan kombinasi nomor PIN di smart lock system ini. Ini begitu canggih dan memberikan kita rasa aman lebih tinggi lagi ketika kita meninggalkan rumah ini mungkin dalam waktu yang begitu lama. Jadi insya Allah akan aman lah ketika kita menggunakan sistem keamanan yang canggih seperti ini. Tapi jangan khawatir, karena ketika Anda tinggal di Aulia Pasar Harmoni ini lebih aman lagi, karena Aulia Pasar Harmoni menggunakan sistem keamanan Wargate System. Jadi
sudah pasti lebih aman lagi. Jadi insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan akan minimal. Jadi ini insya Allah meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita intip ke dalam. Yuk. Ya sahabat properti, ketika kita masuk ke rumah ini, kita langsung berada di sebuah ruang tamu, yang mana ruang tamu ini mengusung konsep yang sama sekali berbeda dengan yang ada di eksterior. Karena kalau kita lihat di eksterior rumah ini mengusung konsep Skandinavia, yang mana rumah ini memberikan kesan modern, minimalis dan juga alami dengan adanya penambahan dinding berbahan conwood yang memberikan imitasi seolah-olah ini bahannya dari kayu tapi bukan gitu. Tapi ketika kita masuk ke ruang tamu, ini beda sekali dengan konsep yang ada di eksterior. Karena ini mengusung konsepnya itu semacam klasik ya. Karena bisa kita lihat di ornamen-ornamen yang ada di dindingnya ini memberikan kesan seperti klasik dan juga mewah dan elegan gitu. Sungguh menarik, dan juga di atas didukung lagi dengan adanya lampu gantung dengan 6 buah lampu dilapisi seperti tabung seperti itu yang memberikan kesan mewah gitu dan juga elegan. Dan juga ditambah lagi dengan langit-langit yang menggunakan upscaling, ditambah juga dengan LED, memberi ruangan ini terasa lebih nyaman ketika kita berada di dalamnya. Dan tidak hanya itu, ini yang membuat lebih nyaman lagi. Ruang tamu ini dilengkapi dengan sejumlah sofa yang begitu empuk. Ketika siapapun yang berkunjung ke rumah ini akan merasakan nyamannya ruang tamu ini. Tidak hanya itu, selain sofa ini memberikan akomodasi Anda untuk duduk secara nyaman seperti ini, dia memiliki sebuah tuas yang merubah. Nah, kursinya bisa membuat kaki Anda selonjoran lurus seperti ini, dan juga Anda bisa rebahan ke belakang gitu, mengistirahatkan punggung Anda. Jadi ketika Anda bekerja seharian dan baru pulang ke rumah, Anda bisa beristirahat dan berleha-leha di sini gitu, ditemani dengan ruang tamu yang begitu mewah, klasik, elegan seperti ini, ya membuat Anda bisa beristirahat dengan nyaman seperti ini. Ini benar-benar enak sekali. Nah, sahabat properti, tidak hanya itu, di ruang tamu ini juga dihiasi dengan sejumlah kaca atau cermin yang dibentuk sedemikian rupa seperti ini. Ini memberikan kesan mewah ya dari ruang tamu ini. Ini sungguh nyaman lah pokoknya. Bagi pemilik rumah ataupun tamu yang berkunjung ke sini, semuanya akan rasa nyaman sekali. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang selanjutnya. Yuk. Ya sahabat properti, sekarang saya sudah berada di ruang dapur, yang mana ini sangat luas sekali ya untuk sebuah dapur. Ini berarti kita bisa bereksperimen banyak hal di sini, seperti kita bisa menambah barangkali meja dengan kursi di sebelah sini. Tapi karena ini masih progres pembangunan 98%, jadi pemilik rumah masih bisa bereksperimen untuk memanfaatkan ruang yang ada di sini. Tapi kita akan lihat apa saja yang sudah ada di dapur ini. Di belakang saya, ini sudah ada kitchen set, lengkap dengan kabinet atas dan juga kabinet bawahnya. Dan bisa kita lihat ini sudah ada kompor tanam yang sudah siap digunakan, dan juga ada exhaust-nya juga di atas. Dan di sebelah sana ada wastafel, yang mana ya seperti kita tahu, kita bisa menggunakannya untuk mencuci piring dan juga peralatan lainnya. Dan yang menariknya, di kabinet atas dan kabinet bawah ini tidak ada tuas atau pegangan yang bisa kita buka pada umumnya gitu. Karena yang menariknya ini menggunakan konsep minimalis. Dan bagaimana cara kita membukanya? Cara membukanya di bagian bawah sini ada lekukan. Nah, jadi kita bisa membukanya dengan memanfaatkan ruang yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan pegangan lagi dari laci atau bagaimanapun itu. Kita tinggal buka saja dengan seperti ini gitu. Dan baik kabinet atas ataupun kabinet bawah memiliki kompartemen yang banyak sekali, jadi Anda bisa memasukkan berbagai macam barang di dalam sini ya, karena kompartemennya cukup banyak dan juga cukup luas begitu.
Ini sungguh ergonomis dari sisi penyimpanan. Banyak kompartemen yang bisa Anda gunakan di sini. Dan di sebelah sini juga ada kabinet tambahan. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam alat yang ada di dapur ya. Ini sudah ada microwave dan juga di bawahnya ini dikhususkan untuk meletakkan kulkas. Ya, Anda juga diberikan sejumlah kompartemen di sebelah sini dan juga sama. Ini menggunakan konsep minimalis tanpa ada pegangan untuk membuka ataupun menutup lacinya, gitu. Dan yang menarik di dapur ini, di sini sudah ada sejumlah area yang dilapisi dengan rumput sintetis. Yang mana ini mungkin bila saya menerka, ini bisa digunakan untuk anak-anak untuk bermain gitu. Jadi ketika ibu atau ibu rumah tangga sedang memasak, dia masih bisa sembari bermain sambil mengawasi anak-anaknya di tempat yang sama. Jadi tidak perlu repot-repot ke luar rumah atau kemanapun itu. Jadi sembari memasak, sembari berkegiatan di rumah, masih bisa mengawasi anak-anak di sini. Jadi dengan area yang luas ini masih bisa menambah sejumlah mainan seperti mungkin perosotan kecil atau sejumlah mainan agar anak-anak tetap terhibur di sini. Jadi tidak bete untuk menunggu ibunya yang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Dan di sebelah sini ada sebuah ruangan. Ini digunakan sebagai gudang, namun tidak bisa saya perlihatkan karena ada banyak barang yang tidak disusun dengan rapi. Itu nanti saya cut aja, nggak apa-apa. Begitu. Setelah di area dapur, mari kita lihat ke kamar yang ada di lantai 1. Yuk. Ya, sahabat properti, jadi ketika kita berada di ruang tamu, di seberang dari ruang tamu itu ada akses untuk menuju kamar tidur, kamar mandi, dan juga tangga untuk ke lantai 2. Tapi pertama-tama mari kita lihat dulu yang ada di kamar tidur. Nah ya, bisa kita lihat di ruang kamar tidur ini yang berada di lantai 1. Ini sudah ada dipan untuk menampung kasur. Dan juga sudah lengkap dengan ada lemari dan juga laci yang ada di sebelah sini. Jadi ini memanfaatkan ruang dengan baik. Dan juga tidak lupa di belakang saya ada meja untuk menata wajah. Biasa untuk menata rias wajah atau untuk melakukan make up, touch up. Bisa dilakukan di sini karena sudah lengkap dengan cermin yang ada di sini. Jadi semua yang kita butuhkan itu sudah bisa dipenuhi, sudah bisa diakomodasikan di dalam ruangan kamar ini, begitu ya. Jadi karena masih progres pembangunan ya, jadi belum banyak furnitur, bahkan kasur pun belum dimuat di sini karena ini masih dalam progres pembangunan, begitu ya. Jadi ikut-ikut Kak Satrio gitu-gitu. Ya, sahabat properti, jadi setelah kita melihat yang ada di dalam kamar tidur ini, dan bila kita lihat di sebelah kanan saya, di sini ada tangga yang memberi kita akses untuk pergi menuju ke lantai 2. Tapi sebelum dari itu, bila kita lihat di area yang ada di bawah tangga ini dibangunkan sebuah kamar mandi dan juga sebuah kompartemen kecil, yang mana kompartemen kecil ini bisa memberi kita akomodasi untuk menyimpan barang-barang yang bisa kita taruh di dalam sini, begitu ya. Jadi saya rasa ini sebuah hal yang menarik di mana bahkan area di bawah tangga pun bisa kita manfaatkan untuk memenuhi beberapa akomodasi tambahan seperti ya di dua diantaranya ini dibangunkan kompartemen kecil dan juga sebuah kamar mandi yang ada di bawah area tangga ini. Di dalamnya terdapat keran dan juga toilet jongkong yang bisa kita gunakan dan juga bisa kita fasilitasi bila ada tamu yang berkunjung ke rumah kita. Jadi tamu yang akan menjenguk kita di rumah ini jadi bila ada tamu yang berkunjung ke rumah kita dan ada keperluan untuk ke kamar mandi, bisa menggunakan kamar mandi yang ada di sebelah sini. Dan bagus ya peletakan kamar mandinya, tidak langsung ditampakkan di
ruang tamu. Jadi yang sedang bertamu pun tidak akan bisa melihat area kamar mandi ini. Jadi ini peletakan yang cukup baik gitu. Sekarang mari kita lihat apa saja yang ada di lantai 2. Mari kita tengok. Ya, sahabat properti, di rumah ini, di area lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan ya. Yang pertama itu ada ruang keluarga, dan juga ada 2 kamar mandi, dan juga 2 ruang kamar tidur. Dilengkapi dengan 1 balkon di bagian belakang. Pertama, mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam ruang keluarga. Yuk. Nah, inilah dia area ruang keluarga atau living room. Di sini sudah ada TV yang cukup lebar, terpasang kokoh di dinding, dan juga di bawahnya ada kabinet yang bisa Anda letakkan beberapa aksesoris seperti pot bunga atau mungkin sekotak tisu dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada beberapa kompartemen, ada 3 buah laci yang bisa Anda gunakan untuk menaruh beberapa barang ya. Dan seperti yang saya katakan, rumah ini masih dalam tahap 98% dari progres pembangunannya. Dan bila kita lihat di bawah, dan seperti yang saya katakan di awal-awal, bahwasanya rumah ini masih dalam proses pembangunan dan prosesnya ada di sekitar 98%. Dan bisa kita lihat flooringnya di bawah ini masih belum selesai. Menurut rencana dari yang saya dengar, ini akan menggunakan vinil di area ruang keluarga ini. Jadi kaki Anda bisa terasa hangat bila dibandingkan dengan lantai atau keramik begitu ya. Dan yang menariknya di ruang keluarga ini, di sini kita diberi sebuah jendela yang besar yang bila kita buka ini memberi kita akses untuk menuju ke balkon. Nah, sahabat properti, jadi dari ruang keluarga ini kita mendapat sebuah akses untuk menuju ke balkon yang sudah saya tempati sekarang saat ini. Ini bisa Anda gunakan untuk mencari udara segar, untuk mendapatkan sinar matahari, atau bahkan untuk menjemur pakaian pun bisa Anda lakukan di sini. Dan bila ada hujan jangan khawatir karena di sini ada sistem drainase di ujung sebelah sini. Dan juga tidak hanya itu, di sebelah kanan saya ini ada sebuah tangga yang memberi kita akses untuk menuju ke rooftop bila mungkin memberi Anda akses untuk menuju ke toren air. Jadi bila Anda butuh maintenance atau butuh perawatan untuk toren Anda bisa merawatnya dengan mengakses menggunakan tangga yang ada di sebelah sini. Itu untuk yang ada di balkon. Mari kita lihat ke ruang kamar tidur yang ada di lantai 2. Mari. Ya, sahabat properti, jadi setelah kita melihat balkon yang ada di sebelah sana tadi, bila kita kembali lagi menuju ruang keluarga dan menuju ke lorong ini, Anda bisa menemukan sebuah akses untuk menuju kamar tidur utama yang berada di sebelah kiri saya, dan juga kamar mandi dan juga kamar tidur lainnya yang ada di sebelah kanan saya. Pertama, mari kita lihat dulu yang ada di kamar mandi di sebelah sini. Kamar mandi ini lebih luas dari yang ada di lantai 1, dilengkapi dengan toilet duduk, ada shower dan juga keran yang bisa dioptimasi untuk mengatur seberapa besar suhu yang Anda inginkan ketika Anda menggunakan air tersebut. Itu artinya di rumah ini ada water heater. Ini untuk kamar mandi, dan di sebelah kamar mandinya ada sebuah kamar tidur. Ya, karena ini masih progres pembangunan, jadi di sini belum dipasangi beberapa furnitur, bahkan kasur pun belum diletakkan di sini. Karena memang di flooringnya sendiri masih belum diselesaikan. Ini rencananya juga akan dipasang oleh vinil, sehingga ketika kita berada di sini, ketika kita memijakkan kaki di lantai, ini tidak akan terasa dingin bila dibandingkan dengan penggunaan keramik ataupun granit ya. Sekarang kita beranjak ke kamar utama, kamar tidur utama yang ada di rumah ini. Ya, sahabat properti, bisa kita lihat ya seberapa luasnya kamar tidur yang ada di ruangan ini. Ini adalah kamar tidur utama dari rumah ini.
Anda bisa meletakkan kasur yang lega, yang besar di sini. Mungkin queen size juga bisa diletakkan di sini ya. Dan di sebelah sini sudah terpasang TV dengan kokoh di dinding sebelah sini, dan juga di sebelahnya sudah ada juga tempat untuk menata rias atau bila Anda melakukan make up atau mungkin beberapa orang menyebutnya touch up ya. Dilengkapi juga dengan cermin yang begitu besar. Di bawahnya ada 2 buah laci yang mana ini bisa Anda gunakan untuk menyimpan beragam barang ya. Dan tidak hanya itu, di kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Aksesnya ada di sebelah sini, dan bila kita lihat di dalamnya, di sini sudah ada toilet duduk dan juga ada sebuah skat dari kaca yang mana ini menjadi pembatas area di mana Anda bisa mandi di area ada di sebelah sini gitu. Jadi Anda dipisahkan bila Anda ingin mandi sebelah dalam, dan bila Anda untuk melakukan hal lainnya ada di toilet duduk sebelah sini. Toilet duduknya juga sudah dilengkapi dengan bidet lengkap. Dan ini memberikan kesan yang begitu mewah dan elegan ketika kita berada di kamar tidur utama ini. Bisa kita lihat di sini ada sejumlah jendela yang begitu besar dan juga dihiasi dengan gorden yang begitu elegan dan mewah. Dan bila kita lihat, ini bila kita melihat dari jendela sini, kita diberikan pemandangan sepanjang jalan kawasan Aulia Pasar Harmoni. Di mana bila Anda melihat dari sini, Anda bisa melihat jajaran rumah yang begitu indah dan begitu beragam desainnya. Karena di Aulia Pasar Harmoni ini, Anda bisa membangun rumah dengan desain sesuai keinginan Anda. Itu yang menjadi istimewa dari Aulia Pasar Harmoni ini. Dan tidak hanya itu, di kamar tidur ini dilengkapi dengan penerangan lampu yang banyak. Di beberapa sudut sudah terpasang lampu, dan juga di tengah ini memberi hiasan sejumlah lampu gantung yang begitu menarik konsepnya, sangat indah dan juga elegan, enak sekali untuk dipandang oleh mata. Dan di sini sudah ada hiasan semacam ilustrasi daun yang memberikan kesan kalau kamar tidur ini begitu enak. Saya tidak tahu kalimat apa lagi yang bisa ungkapkan untuk di kamar tidur ini. Tapi yang pasti, siapapun yang tinggal di sini akan begitu nyaman untuk berada di sini. Ya, sahabat properti, itulah dia tadi update progres dari pembangunan rumah Skandinavia tipe 125 di Kavling 12 ini. Dan karena ini sudah hampir menuju tahap finishing, 98% dari progres pembangunan, insya Allah dalam beberapa waktu mendatang kita akan berikan review secara lengkap seperti apa kondisi rumah ini ketika sudah benar-benar selesai dibangun. Itu artinya nanti kita akan melihat seperti apa sih suasana kamar tidur yang sudah dilengkapi oleh beragam furnitur, dapur yang sudah terisi, dan juga lain sebagainya. Oh iya, bagi sahabat properti sekalian yang ingin membangun rumah impian Anda di Aulia Pasar Harmoni ini, Anda sepertinya harus bergegas karena unitnya sangat-sangat terbatas. Sejak konten ini dibuat, terhitung sudah ada tersisa sekitar 3 unit lagi yang bisa Anda perebutkan. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan, segera hubungi marketing kami. Saya, Iman Dadah, mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.